Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa-mahasiswi sekalian, hari ini kita akan membahas materi terkait dengan ma'rifatullah. Antaranya yaitu bagaimana kita mengenal Allah, serta mengesahkan Allah, serta bahasan tentang bahayanya syirik. Sebelum kita masuk kepada pokok bahasan, kami mengingatkan bahwa perjalanan hidup kita ini masih panjang sekali. Bahkan nanti dalam fase hidup sesudah mati kita, fase perjalanan hidup kita itu saat menuju hari kebangkitan ini sangatlah panjang. Ketika bumi ini hancur, kita akan masuk ke alam barzakh. Kemudian ada pemisahan antara orang kafir dan orang mukmin. Kemudian setelah itu nanti kita akan mengalami yang namanya hari kebangkitan. Di padang mahsyar kita akan menanti selama 50.000 tahun lamanya. Ada yang mendapatkan syafaat, ada yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang ringan dan ada yang berat. Ada pembagian catatan amal manusia, ada yaumul mizan, haud telaga Rasulullah, bahkan kemudian keimanan kita pun masih diuji kembali, dan kemudian baru kita akan melewati sirat, dan kita kemudian divonis akan masuk surga atau masuk neraka. Artinya segala yang kita lakukan dalam kehidupan ini, tujuan akhir kita adalah surga. Dan orang yang selamat dari siksaan api neraka, walaupun nanti na'udzubillah di antara kita ada yang masuk neraka misalnya, na'udzubillah, akan tapi seseorang akan tetap bisa masuk surga asalkan dia tidak melakukan perbuatan syirik. Maka perbuatan syirik akan membuat seseorang dia khalidina fiha abada, mereka akan kekal di neraka selama-lamanya. Maka begitulah urgensinya kita mempelajari bagaimana mengenal Allah dan bagaimana kita menghindari perbuatan-perbuatan syirik. Tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 macam, atau yang biasa kita sebut dengan 3 macam tauhid. Yaitu yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Yang pertama dari tauhid rububiyah, yaitu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai khaliqan atau sebagai pencipta. Makna atau arti dari Rabb atau rububiyah yaitu diterjemahkan dengan makna Tuhan. Penterjemahan ini sering menghilangkan kandungan makna yang sebenarnya, yaitu makna Rabb atau rububiyah yaitu Allah sebagai khalik atau pencipta, Allah sebagai razik, sebagai pemberi rezeki, dan Allah sebagai malik atau sebagai pemilik. Allah sebagai pencipta. Arti rububiyah yang pertama atau Rabb yang pertama yaitu Allah sebagai khalik atau sebagai pencipta. Allah berfirman, khaliqu kulli syai'in. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Maknanya apa? Allah yang menciptakan yang telah tiada, atau yang sekarang ini ada dan nanti yang akan ada, yang belum kita lihat, yang belum kita rasakan, yaitu surga dan neraka. Allah tidak pernah berhenti dalam mencipta. Maka tertolaklah anggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini dalam 6 hari saja, yaitu hari Ahad sampai hari Jumat, dan Allah beristirahat pada hari Sabtu. Dikarenakan segala sesuatu yang ada di alam ini yang kita lihat atau bahkan pun yang belum kita rasakan, itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, bagaimana cara kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta? Jadi ada dua cara kita memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta ini, di antaranya dengan namanya ayat kauniyah, yaitu ayat yang ada di alam semesta ini yang telah Allah ciptakan. Kemudian ada namanya ayat-ayat qauliyah, yaitu melalui qaul, perkataan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an kita sudah pahami semua ya, sudah ada dalam kitab suci kita, Al-Qur'an, tinggal kita membuka, mempelajari dan memahaminya serta mengamalkannya. Nah, sedangkan ayat kauniyah ini saya ambil contoh dari diciptakannya unta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat?" Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimanakah unta itu dia diciptakan? Unta Allah Subhanahu wa taala ciptakan agar bisa beradaptasi di padang pasir. Begitu tentunya dengan hewan-hewan lainnya, tapi khusus nama ibil, onta ini Allah cantumkan dalam Al-Quran. Dia sebagai tanda qauliyah dan tanda kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah bekali onta dengan tangki air yang di dalam tubuhnya itu dapat diminum kembali sehingga mampu berjalan bahkan sampai berhari-hari tanpa meminum air. Kulitnya Allah ciptakan dengan kulit yang tebal sehingga dapat melindungi dari panas yang dapat mencapai bahkan 50 derajat di padang pasir. Bahkan mulut dan bibir onta itu sangat kuat sehingga dengan mudah dapat makan tumbuhan berduri dan menghilangkan kelaparannya. Sebagaimana kita tahu ya, di padang pasir itu banyaknya tumbuhan-tumbuhan yang berduri. Kaki onta Allah ciptakan lebar sehingga walaupun dalam tubuhnya yang besar, tetapi unta tidak tenggelam di dalam pasir. Allah ciptakan kulit di bawah kaki unta tebal sehingga tapak kakinya itu tidak akan terbakar ketika dia berjalan di atas padang pasir yang panas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan karunia 2 lapis bulu mata yang bergerak cepat seperti sebuah perangkap. Sehingga dia dapat melindungi mata ketika terjadi badai di padang pasir. Nah, ini bagian dari tanda-tanda ayat-ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah buktikan, tunjukkan dari hewan ontanya yang hidup di padang pasir. Arti rububiyah yang kedua yaitu Allah itu sebagai raziqan, yaitu pemberi rizki. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menciptakan saja, akan tetapi Allah pun memelihara alam semesta dengan memberikan rizki kepada semua makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Laul Mahfuz. Maka kita sebagai makhluk jangan takut kelaparan. Di masa jahiliyah dulu, banyak orang yang membunuh anak-anak mereka karena mereka takut dengan kemiskinan. Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Allah berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ
nahnu narzuqukum wa iyyahum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Karena kan kamilah yang memberikan rizki kepadamu dan juga rizki untuk anak-anak mereka. Bagaimana cara mendapatkan rizki? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membagi makhluk ini sesuai dengan kemampuan mereka dalam mencari rizki. Ada hewan yang tinggal di udara, yaitu burung, akan tetapi rizkinya ada dalam air. Ada juga hewan air, tapi rizkinya ada di udara. Ada juga hewan yang buta, tetapi tidak pernah kelaparan. Cacing misalnya tidak punya mata, akan tapi Allah SWT menjamin rizkinya. Nah, bagaimana dengan manusia? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bagi kalian apa yang ada di muka bumi ini semuanya sebagai rizki bagi manusia. Maka rizki manusia itu ada di mana-mana dan berbagai jenis. Tapi pertanyaannya, kenapa masih ada manusia yang mati kelaparan? Ini tidak lain dikarenakan faktor mungkin malas dalam berusaha. Nah, terkait masalah distribusi, Allah juga sudah menetapkan bahwa manusia itu ada yang kaya atau rizkinya berlebih, dan ada juga yang fakir, rizkinya kurang sekali. Nah, semuanya itu adalah ujian bagi manusia. Apakah dia bersyukur jika dia menjadi orang kaya dengan cara tidak sombong dan tidak kikir, dan bersabar untuk si fakir? Bagaimana caranya tidak membenci si kaya, yang disebut dalam istilah lain kaum borjuis, yaitu orang-orang yang mereka menghabiskan harta-harta mereka demi nafsu syahwat mereka. Nah, disinilah Islam mensyariatkan zakat, infak dan sedekah agar bisa berbagi, agar bisa sama-sama merasakan, dan ini juga bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa zakat, infak dan sedekah merupakan salah satu cara bagaimana menyamaratakan rasa, harta dan kekayaan bagi orang yang kekurangan. Penguasa dalam Islam bertanggung jawab terhadap masalah ini. Yang ini disini maksudnya adalah ulil amri. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar tidak terjadi perbedaan di antara yang kaya dengan miskin di antara kalian. Dan ayat ini terkait masalah distribusi atau pemerataan agar kemakmuran tercapai. Akan tetapi banyak kita saksikan orang yang putus asa dengan kemiskinannya, malah mereka berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara mereka mendatangi seorang paranormal atau dukun. Nah, sebenarnya kalau kita yakin bahwa Allah itu adalah Ar-Razik yang maha memberi rezeki, tentu segala keperluannya harusnya dimintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ke dukun, atau pergi ke gunung, atau pergi ke kuburan, atau yang lainnya dalam rangka minta persugihan atau ingin menjadi kaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Udu'uni fastajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku yang akan mengabulkan doa-doa kalian. Wallahu khairur raziqin. Dan Allah lah yang sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, maka kita berbicara tentang rezeki itu bukan hanya terkait dengan masalah harta, duit, atau kekayaan, akan tapi sesungguhnya nafas yang kita bisa hirup sekarang ini, kesehatan, mata, telinga yang masih bisa terang mendengar, itu merupakan bagian dari rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Berikutnya adalah rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah sebagai malikan, sebagai pemilik. Allah yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta, maka Allah adalah satu-satunya pemilik alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang maha memiliki apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Jadi apa yang kita miliki hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata kita, hidung kita, tubuh kita, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nyawa pun adalah milik Allah. Jadi jikalau Allah menginginkan miliknya untuk kembali kepadanya, maka kita harus merelakan apa yang kita miliki untuk diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia harus digunakan sesuai dengan keinginan pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua alam ini milik Allah, maka terserah kepada kehendak Allah untuk memberikan kepada siapa saja atau mengambilnya dari siapa saja. Nah, inilah kesadaran seorang mukmin ketika mendapatkan musibah, sehingga ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepadanya lah kita akan kembali. Maka jika kita menyadari hal ini, maka sikap kita yaitu tentunya tidak akan sombong ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk apapun kenikmatan dunia ini, dan juga kita tidak akan putus asa jika kita kehilangan atau belum mendapatkan sesuatu. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana hakikat iman kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada nama dan sifat Allah adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan pada dirinya di dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah SAW sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa tahrif, tahlil, takyib atau tamsil. Tahrif merubah, ta'til, takyib bagaimana, atau memisalkan dengan makhluk. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asmaul husna fad'u biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Apa keutamaan beriman kepada nama dan sifat Allah? Beriman kepada Allah terhadap apa yang telah kami jelaskan itu membuahkan faidah atau keutamaan yang agung kepada kaum mukminin. Di antaranya yang pertama, menguatkan tauhid, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemahaesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak bergantung kepada selain Allah, baik dalam hal raja atau harapan maupun khauf, rasa takut kita, dan tidak menyembah kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, kecintaan yang sempurna kepada Allah dan mengagungkannya dengan apa yang ditunjukkan oleh nama-namanya yang baik, yang husna, dan sifat-sifatnya yang tinggi. Yang ketiga, menguatkan penghambaan kepadanya dengan melakukan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Maka sekarang kita akan bahas at-tariqu ila ma'rifatillah, bagaimana jalan menuju mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu melalui ayat-ayat Allah. Jalan untuk mengenal Allah dengan melalui ayat-ayat Allah itu ada 3 macam. Yang pertama, yang kita sebut dengan ayat-ayat qauliyah atau firman Allah, yaitu Al-Quran. Ayat-ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kehadiran Sang Pencipta di alam semesta ini. Dan kemudian yang ketiga, mu'jizat. Mu'jizat adalah kemampuan yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul di luar nalar manusia, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, ini salah satu contoh ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu 2 laut yang bertemu dan tidak bercampur. Dan ada sebuah laut di Laut Tengah dan Samudra Atlantik, Laut Merah dan Samudra Hindia. Secara fisik ini saling bertemu, tapi airnya tidak bercampur. Ini karena di antara keduanya terdapat batas. Batas inilah yang
disebut dengan gaya tegangan permukaan. Ini kata Harun Yahya. Allah berfirman dalam surah Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan, dan mengalirlah ya antara dua laut saling bertemu, bainahuma barzakhul la yabghiyan, di antara kedua laut ini itu ada barzakh, pemisah, yang kemudian antara laut ini dan laut satunya itu tidak bercampur, tidak bertemu tapi tidak bercampur. Dan inilah yang kemudian membuat salah seorang ilmuwan barat dengan melihat ayat kauniyah ini dan menyocokkannya dengan Al-Quran, kemudian dia masuk ke dalam agama Islam. Sedangkan ayat-ayat kauniyah, yaitu perjalanan untuk mengenal Allah melalui ayat-ayat yang kauniyah, yang biasanya itu panjang sekali, banyak sekali. Kalau kita perhatikan dalam semesta ini, itu pun kemudian kesemua itu akhirnya kembali kepada ayat-ayat kauliyah atau Al-Quran, dikarenakan Al-Quran menyebutkan tentang Allah secara jelas. Nah, kalau ada pertanyaan, siapakah Allah? Maka cukup dengan menjawab dalam surat Al-Ikhlas yang pendek, sudah jelas bahwa itu menjawab semua pertanyaan siapakah Allah tersebut. Atau ayat kursi yang menyebutkan 10 sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan ayat Allah Subhanahu wa taala berupa mukjizat, di antaranya bagaimana Musa mengislamkan tukang sihir Fir'aun dikarenakan bisa merubah tongkat menjadi ular. Kemudian kita bisa melihat bagaimana mukjizatnya Nabi Nuh dengan kapal atau bahteranya. Kita bisa melihat bagaimana Nabi Sulaiman dengan mukjizatnya bisa berbicara dengan bahasa binatang, memiliki bala tentara dari kaum jin dan lain sebagainya. Dan ini yang kemudian membuat orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahasan berikutnya yaitu terkait dengan syirik. Secara bahasa, syirkah atau musyarakah itu artinya bercampurnya dua kepemilikan, atau ada sesuatu untuk dua orang atau lebih, baik secara zatnya atau secara nilainya. Jadi syirik artinya kalau kita hubungkan dengan syirik kepada Allah, yaitu menduakan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah sebagai Tuhan, akan tapi juga percaya dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, bentuk syirik yang pertama yaitu menyembah patung atau berhala, al-asnam. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Wa hillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaikum. Fajtanibur rijsa minal awsani wajtanibu qaulaz zur. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang melakukan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Yang pertama, menyembah berhala. Yang kedua yaitu menyembah matahari, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Sabak. Berikutnya adalah menyembah malaikat dan jin, yaitu waja'alu lillahi syuraka al-jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin itu sekutu bagi Allah, padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu, dan mereka membohong dengan mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan tanpa berdasar ilmu pengetahuan Maha Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. Berikutnya yaitu menyembah para nabi,
Sebagaimana Allah berfirman dalam surat 9 ayat ke-30, silakan dibaca ayatnya. Kemudian bentuk syirik berikutnya adalah menyembah hawa nafsu. Sebagaimana Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ya, jadi hawa nafsu ini bisa menjadi Tuhan. Kalau orang sudah memperturutkan hawa nafsunya, sudah tidak lagi patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga bagian dari perbuatan syirik. Nah, sedangkan syirik menurut syariat itu ada dua. Di antaranya syirkul al-a'zam, syirik besar, yaitu menetapkan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada juga namanya syirik al-asghar atau syirik kecil, yaitu dalam rangka melibatkan selain Allah bersama Allah dalam banyak urusan, misalnya seperti perbuatan riya. Adapun bahaya syirik di antaranya yaitu kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan dengan sesuatu yang kami ketahui dan meminta ampunan kepadamu dari apa yang tidak kami ketahui. Nah, asyirku fikum akhfa min dabib an-naml. Syirik yang ada pada diri kalian itu lebih samar daripada semut hitam. Sedangkan dampak dari perbuatan syirik itu di antaranya yang pertama yaitu kezaliman yang besar. Bahwa ketika Luqman berkata kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya perbuatan syirik mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala itulah perbuatan zalim yang besar. Kemudian dampaknya sebagai penyebar rasa takut. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir itu rasa takut disebabkan mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dampak bahaya syirik di dunia yaitu membuat manusia menjadi hinaan bagi manusia. Allah berfirman dalam artinya, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka dia adalah seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Sedangkan bahaya perbuatan syirik di akhirat di antaranya yang pertama, dihapusnya amal-amal kita. Amal-amal ibadah yang kita lakukan itu terhapus. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Kemudian orang yang berbuat syirik tidak akan mendapatkan ampunan. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia akan mengampuni dosa selain dari perbuatan syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Karena siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Kemudian orang yang berbuat syirik, maka haram baginya untuk masuk surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya orang-orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah akan mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya adalah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Orang yang berbuat syirik juga akan kekal di neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang yang kafir, ahli kitab, orang-orang yang musyrik, mereka masuk neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Perbuatan-perbuatan dosa lain masih Allah ampuni selama dalam hati kita, dalam jiwa kita, dan kita tidak pernah melakukan perbuatan syirik,
maka Allah masih akan tetap nanti mengampuni kita setelah kita menjalani hukuman dalam neraka. Yang tidak kita inginkan adalah masuk dalam neraka, itu yang kita inginkan. Kita maunya langsung ke surga, jangan masuk neraka dulu. Wallahu a'lam. Nah, kalau di zaman sekarang itu ada contoh-contoh syirik modern. Nah, di antaranya yaitu menganggap yang menyembuhkan penyakit itu adalah dokter. Nah, itu perbuatan syirik modern. Tabib atau obat yang diminum, padahal dokter, tabib atau obat itu hanyalah wasilah atau sarana. Sebenarnya yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh yang kedua, contoh syirik modern, menganggap tubuh itu tetap sehat dan bugar itu karena pola makan yang seimbang atau olahraga yang teratur. Sedangkan hakikatnya kesehatan yang kita miliki ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jabatan yang diperoleh itu karena kepintaran, kedekatan atau kepiawaian dalam memanfaatkan bantuan orang lain. Padahal jabatan yang kita peroleh itu adalah amanah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika panen melimpah, itu kita menganggap karena memang kita profesional dalam mengolah tanah pertanian. Padahal yang menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak pintar itu karena gizi yang diberikan oleh orang tuanya. Padahal Allah yang Maha Kuasa yang memberikan kecerdasan kepada seseorang. Kemudian ia bisa sampai ke tujuannya tepat waktu. Ini karena kepintaran dia dalam menyetir kendaraan. Padahal jika Allah tidak berkehendak, maka sepintar apapun kita menyetir, kita tidak akan sampai pada tujuan kita. Atau mempertuhankan undang-undang buatan manusia atau syirik pada undang-undang melebihi keyakinan kita kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, maka itu bagian dari perbuatan-perbuatan syirik. Nah, ini ada contoh perbuatan-perbuatan syirik. Ini mendatangi dukun, nah ini sihir atau santet, menyembah kuburan, menyembah batu, menyembah pohon, benda mati lainnya. Kemudian memberikan sesembahan kepada laut. Ini artinya kita menundukkan diri atau kita tunduk kepada jin. Nah, ini juga termasuk perbuatan syirik yang harus kita hindari. Baik, sekian untuk materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa menjadikannya sebagai pedoman hidup kita agar kita selamat dan terhindar dari perbuatan-perbuatan syirik, pemahaman-pemahaman syirik, agar kita diselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.